jelata yang ditangkap karena menyebarkan hoax. Tapi kenapa ketika pejabat menyebarkan hoax itu biasa aja? Tanyakan itu pada diri kalian sendiri. Berapa banyak pejabat kita menyebarkan info yang salah tapi biasa aja, hanya ditegur. Sementara ketika rakyat jelata menyebarkan info hoax, itu dipenjara, bos. Tanyakan itu pada kalian semua. Ketika Dr. Tirta rangkulan di Holy Wing itu menjadi masalah, tapi kenapa ketika pejabat kementerian foto bareng nggak pakai masker itu menjadi biasa aja? Saya sering melihat toko-toko foto. Kau kira wartawannya apa? Tetap gak jaga jarak. Kenapa ketika rakyat jelata yang mengeluarkan info salah bukan ditegur tapi ditangkap? Tapi kenapa ketika penguasa mengeluarkan info salah gak pernah ada sanksi apapun? Saya berani bersuara dan saya berani mempertanggungjawabkan pendapat itu. Faktanya banyak dari bulan Februari, Maret, April, banyak pejabat kita mengeluarkan statement yang gak penting dan salah. Tapi kenapa ketika kita rakyat jelata yang di lapangan mengeluarkan statement yang salah kita ditangkap, bos? Salahnya apa? Kita sama-sama manusia, sama-sama bayar pajak, sama-sama tinggal di negara Indonesia. Negara ini adalah negara demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat, bos. Contoh rakyat ditangkap banyak yang soal hoax. Sekarang gini, Kementerian Pertanian klaim kalung anti corona. Sekarang Pak Hadi klaim obat COVID. Bedanya apa? Sementara saya diminta untuk edukasi Pak Hadi dan Anji doang. Sekarang saya tanya ke kalian masing-masing. Saya itu diminta untuk edukasi Anji. Saksi hidup Anji ketemu sama saya di Gunung Puntang. Dan sekarang saya tanya, apa bedanya Anji dengan Kementerian Pertanian? Apa bedanya? Anji dihujat, dilaporkan. Kementerian Pertanian gimana yang kalau anti corona? Sama-sama asal klaim. Tapi bedanya Anji orang biasa, kementerian itu pejabat. Saya bicara fakta, bos. Saya sudah share berita di media di Instagram kemarin. Kalau anti corona sama obat COVID yang diklaim sama Anji dan Pak Hadi itu sama prosesnya, asal klaim. Tapi kita hanya menghujat Anji. Tapi orang tidak berani memproses Kementerian Pertanian. Ya kan? Itu fakta di lapangan. Dan kau suruh relawan edukasi di lapangan. Sementara pejabatnya buat statement serampangan, bos. Pak Mahfud NB pada mengatakan sebuah meme, COVID itu layaknya istri. Ini gimana maksudnya, Pak? Kalian cek meme-meme banyak. COVID itu layaknya istri itu gimana maksudnya? Walaupun diklarifikasi, tapi itu gimana maksudnya? Berdampingan tuh gimana maksudnya? Gimana kita berdampingan orang kere kok? Boro-boro mau mikirin masker? Saya itu edukasi, Pak, di Wonokromo. Saya ketemu orang miskin beneran. Saya tanya, Pak, Bapak becak kok gak pakai masker? Dia jawab pakai bahasa Jawa, Mas Tirta, boro-boro saya pakai masker, cari makan aja susah. Lah buat apa saya teraman dari COVID kalau saya besok mati kelaparan? Jawab. Silakan penguasa jawab pertanyaan dari rakyat. Buat apa saya pakai masker kalau saya besok gak bisa makan? Ujung-ujungnya mati juga. Kalau berujung pada mati juga, kenapa Anda melarang saya juga untuk cari duit? Itu di lapangan. Sementara relawan ditempatkan berbenturan langsung dengan masyarakat. Saya ketemu langsung dengan banyak orang yang gak punya duit. Langsung tanya saya ojol, bos, ya Mas Tirta, kamu hari ini narik berapa? 2 tok, Mas. Gak pakai masker. Lah 2 tarikan itu 10.000, Mas. Gimana dia mau beli masker? Tak kasih masker. Berani kalian yang di medsos yang edukasi itu tanya ke orang lapangan. Orang yang beli masker aja masih mikir karena besok nggak tahu makan apa. Teriakan itu. Ketidakadilan di Indonesia itu masih real. Kesenjangan sosial masih real. Sementara pejabatnya statement serampangan, nggak diapa-apain, tapi rakyat jelata diapa-apain.
Anji dan Kementerian Pertanian itu sama. Apa bedanya Anji dengan artis yang pakai kalung anti corona? Sama. Sekarang semua orang di stasiun TV nggak ada yang pakai masker. Saya ketika syuting di WhatsApp Doc itu nggak pakai masker awalnya, nggak boleh. Sementara rakyat jelata harus pakai masker. Terus ngapa orang di TV nggak pakai masker? Keadilan. Ayo berani Satpol PP denda nggak orang-orang nggak pakai masker di TV? Susah. Satpol PP pun hanya pelaksana. Makanya saya bilang ini tuh susah. Satpol PP hanya melaksanakan. Relawan hanya melaksanakan. Sekarang saya tanya, kalau memang ada sanksi untuk masker, kenapa cek semua stasiun TV ada yang pakai masker? Kenapa hanya rakyat jelata di mobil yang dirahasia masker? Tapi ketika di stasiun TV nggak pakai masker, itu droplet kemana-mana. Kenapa hanya stasiun TV yang boleh? Kita rakyat jelata harus bersuara, bos. Satpol PP hanya menjalankan tugas. Jangan pernah benci Satpol PP. Satpol PP bergerak atas dasar perintah rahasia. Siapa yang buat kebijakan? Sekarang saya tanya, mana keadilannya? Stasiun TV bintangnya nggak pakai masker karena emang dilarang. Nggak boleh pakai masker karena nggak kelihatan. Sementara saya di relawan harus menindak orang di jalan tol pakai masker. Apa bedanya orang yang pakai masker di acara TV dengan acara di luar? Tidak ada sama sekali. Tapi ketegasan hanya untuk rakyat jelata, bos. Itulah fakta kedua, part 2 di Indonesia. Part ketiga besok saya akan live bareng. Saya tahu saya resikonya apa. Saya memintanya keadilan. Jika memang semua ingin ini damai, ingin ini satu, tolong para pejabat dan para penguasa di negeri ini. Saya sering kritik lewat atasan saya, tapi nggak tahu nyampe apa enggak. Tapi saya katakan, jika Anda ingin COVID ini kelar, tolong sinkronkan pendapat dari pusat sampai daerah. Ambil contoh kejadian di Surabaya, Pemkot versus Pemprov. Pemkot Surabaya versus Pemprov Jatim itu tidak boleh terulang. Semua harus satu suara. Yang kita perjuangkan itu rakyat. Karena demokrasi ini oleh untuk rakyat. Dari oleh untuk rakyat. Kalian bisa dibujuk pimpinan itu karena kami, karena rakyat. Yang gaji kalian itu kami, uang rakyat, pajak rakyat. Kami rakyat ketika berpendapat kalian tangkap, gak boleh. Kalian kalau dikritik marah, kita berhak mengkritik. Jika kalian mau COVID ini selesai, wahai para penguasa di atas sana, tolong sinkronkan pendapat bawahan kalian. Saya yakin Pak Jokowi ini udah jago, tapi bawahannya ini nggak patuh semua. Lah bawahan ini tuh atasan saya rata-rata. Bawahannya Pak Jokowi masih atasan saya. Jembatan saya ke Pak Jokowi itu masih jauh. Repot gak? Apakah Pak Jokowi tahu yang Pemkot sama Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim itu pasti tahu. Menyalahkan Pak Jokowi bukan solusi, menyalahkan Pak Anies pun bukan solusi. Karena faktanya adalah ketidaksinkronan pejabat-pejabat ini. Statement Pak Jokowi itu diteruskan harusnya sesuai dong saya bahwa faktanya di lapangan nggak sesuai. Harusnya ini sinkron. Saya yakin Pak Jokowi bisa menggunakan kekuatan sebagai presiden untuk mengumpulkan semua kepala daerah dalam Zoom atau Google Meet dan satu narasi. Semua kepala daerah itu harus satu narasi, Pak. Jika Pak Jokowi bisa membuat dan menstabilkan satu narasi ini, selesai, Pak. Selesai. Saya yakin, dan tolong Pak Jokowi, saya minta dengan sangat. Kalau nggak KPU dah. Pak Jokowi kan umat presiden, ya kan? KPU, tolong tunda pilkadanya. Nggak urgensi, nggak urgent. Salah ngomong nanti pelintir. Pilkada itu statusnya nggak urgent. Karena apa? Mengumpulkan rakyat dalam satu tempat buat nyoblos itu kerumunan, nggak ada bedanya sama konser. Emang itu adalah pesta politik.
Tapi ditunda dulu sampai tahun depan, sampai vaksin ketemu. Fair, vaksin ketemu, pilkada jalan. Kita setuju. Vaksin ketemu, pilkada jalan. Vaksin nggak ketemu, pilkada nggak jalan. Pilkada, uang pilkada masih bisa digunakan untuk rakyat. Ingat, kalian bisa menang itu karena rakyat. Loh, saya tuh sudah kasih solusi dari dulu. Kamu tuh dengerin saya nggak di Instagram? Saya itu sering kasih solusi. Swab gratis, event UMKM, protokol pemain sesuai UMKM, terus razia kantor, habis itu stop gunain influencer, up nakes, up relawan, up PKL. Jadi influencer sesungguhnya itu adalah orang yang berjuang. Nakes, relawan, PKL, dan orang-orang yang terdampak, orang yang kena PHK, itu influencer sesungguhnya. Stop menggunakan influencer mahal lagi. Mahal. Saya ada buktinya, saya disuruh untuk ngumpulin influencer. Saya ada buktinya. Stop. Gak penting. Influencer itu akan berupload kalau dibayar. Stop. Gak penting, bro. Saya ada buktinya ngumpulin, disuruh Dokter Tirta kumpulin influencer lokal. Lah, itu saya bingung sekarang, gak enak mau ngapain. Tolong ya. Stop, negara. KOL itu buat branding. Faktanya KOL pakai masker kalau di depan kamera. Naik kamera ya nggak pakai masker. Kue mengopo bayar KOL terus. Gunakanlah nakes, relawan, PKL dan kawan-kawan. Menurut saya pilkada bisa ke-handle. Nah terus kalau pilkada ke-handle, aku pengen konser ke-handle lah, piye? Ayolah kawan-kawan. Faktanya di Bali itu sekarat semua. Kita bicara fakta. Tolong buat penguasa, stop gunakan KOL, ya. Uangnya itu masih bisa buat ngangkat nakes, relawan, PKL, dan orang-orang yang terdampak. Gunakanlah buat orang yang terdampak, angkat status mereka. Mengangkat orang-orang yang terkena PHK untuk edukasi itu lebih efektif dibandingkan ngangkat KOL. Karena nggak semua KOL itu bisa konsisten menjalankan edukasi. Saya aja jaga jarak masih sering gagal. Loh, saya ngakui, saya Tirta, saya masih membuat kesalahan ketika jaga jarak. Di pasar saya nggak bisa jaga jarak. Api ya edukasi pasar jaga jarak. Bisa dibacok harus dodol. Itu pesan saya. Mungkin pesan saya akan ditanggapi sotoy soal politisi, tapi tenang. Saya masih relawan. Dan buat kalian semua, itulah kondisi di lapangan. Saling menyalahkan. Kebijakan gak sesuai dengan lapangan. Yang punya kekuasaan, kayak punya status, gak kenapa-kenapa. KOL itu key opinion leader alias influencer. Jika karena statement saya ini, saya kenapa-kenapa, video ini menjadi bukti, saya masih hidup. Tenang, saya masih bantu DKI. Saya bersama 19 kawan saya, Cokro, Ipul, Uco, Adika. Saya masih di DKI, bantu DKI sampai RT RW, sampai titik darah penghabisan pun. Jika suatu saat saya kena COVID karena kecapean, itu nggak masalah, asal rakyat bisa sembuh, bos. Saya sudah kehilangan uang banyak, 2,5 M, kerugian banyak, kehilangan kawan banyak meninggal, guru pun banyak. Saya sudah nothing tulus di sini. Saya kehilangan hampir semua kawan dan duit. Saya udah gak ngincar apapun di lapangan. Saya gak ngincar posisi. Pernyataan capres saya itu sebagai bentuk satir dan bentuk perlawanan di negara ini, bos. Kalau semua orang hanya pejabat doang yang bisa jadi capres, giring aja bisa, kenapa saya enggak? Saya udah kehilangan hampir segalanya, bos. Kehilangan duit, kehilangan waktu, kehilangan popularitas, brand dikotus semua. Saya nggak dapat endorse dari dari Januari, emang saya nggak endorse. Semua kontrak brand putus karena ke edukasi COVID saya, karena takut dihujat. Saya udah kehilangan segalanya, bos. Dan
Dan saya tinggal bantu DKI sampai akhir tahun. Udah penghabisan, bos. Tapi saya nggak pernah ngeluh di lapangan, bos. Saya tetap konsisten. Tapi itu di lapangan saya pun masih sering gagal jaga jarak. Saya nggak munafik. Rekam ternyata nih, saya pun masih gagal jaga jarak. Tapi alhamdulillah teman saya mengingatkan, tidak mendenda. Ingat itu kawan. Kawan saya sudah meninggal karena COVID. Ada yang meninggal karena kelaparan. Bayangin, punya kawan satu sekarat karena kelaparan, satu sekarat karena COVID. Mumet gak kau? Tapi saya tetap ikhlas. Saya cuma pengen, denda itu gak efektif. Menekan rakyat dengan ketakutan itu gak efektif. Jangan biasakan edukasi dengan ketakutan. Itu sangat tidak efektif. Edukasilah dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara yang konsisten, kebijakan yang sinkron, angkat yang bangkrut, kasih mereka kerja, kasih swab gratis, kasih pelayanan yang baik, ya pelayanan yang baik, ya swab gratis, pelayanan yang baik, event UMKM jalan. Solusi itu banyak, tergantung kalian mau jalanin apa enggak. Para penguasa ini, jangan rakyat disalahin terus. Sekarang di Jakarta PSBB, saya akui Pak Anies berani. Pak Jokowi pun kompak di Jakarta. Tapi saya tanya, Pak Jokowi, buat apa Jakarta di PSBB kalau misal orangnya minggat ke Bandung sama Depok? Dan saya minta buat Polda Bali, halo kawan-kawan Polda, saya akrab sama dengan Polda Bali, itu Jerry udah minta maaf, mending ditangguhkan dulu lah, tapi HP-nya disita udah. Biarkan Jerry bagi makanan lagi, saya mohon. Jadi permintaan saya dari yang paling dalam untuk kawan-kawan saya Polda Bali, terlepas intervensi hukum enggak, saya cuma minta biarkan jaring membagi makanan lagi. Terbukti kok jaring masuk bui, COVID tetap naik. Jadi ada jaring apa enggak, COVID tetap naik, enggak ada kaitan. Toh dia sudah minta maaf. Kalaupun saya minta ke Polda Bali, biarkan jaring membuat statement video minta maaf. Saya jaring meminta maaf kepada publik untuk soal statement kacung. Dengan ini saya tidak mengulangi dan berjanji berjuang bersama rakyat. Selesai. Biarin dia edukasi lagi. Itu pesan saya. Karena saya nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Influencer dulu diundang di BNPB Maret. Ujung-ujungnya saya doang. Karena saya bukan influencer. Orang keluar-keluar di medsos nyatanya juga nol. Semuanya. Realitanya. Dan buat pejabat, kalau buat statement jangan serampangan ya. Masa buat statement serampangan dari Februari dan Maret, sedih liatnya. Kasihan rakyat buat statement disalahin, tapi pejabat buat statement boleh. Saya nggak peduli kok, saya udah nothing tulus di sini. Saya udah nothing tulus di sini. Saya udah kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, udah nothing tulus bro. Maka saya bersuara sampai titik darah penghabisan. Jika karena saya mengkritik saya masuk bui, ya udah, itu udah resiko. Resiko sebuah perjuangan bro. Saya diperhatikan ini sama atasan-atasan. Yang bisa menyelesaikan ini cuma rakyat dan pejabat. Ketika seseorang kayak saya kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan duit, kehilangan kawan saya banyak yang bangkrut, ada yang meninggal karena COVID, ada yang bangkrut. Saya udah gak punya ketakutan apapun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang udah pada level titik pada kayak saya, udah berada pada level kita gak takut apapun kecuali Allah, kita bersuara sejujurnya apa yang saya lihat di lapangan. Di lapangan banyak orang munafik kok. Serius, saya gak munafik. Saya mengakui saya sering gagal jaga jarak. Saya sering mengakui saya juga sering copot masker. Saya sering lupa, tapi saya gak didenda. Saya sering diingatkan, teringat karena teman saya baik sama saya. Banyak orang yang di medsos itu keluar-keluar pakai masker, tapi nyatanya juga copot. Munafik itu. Saya
Saya dihujat sama orang seperti itu, gak masalah. Nyatanya di lapangan saya temui orang munafik yang sering ngajak foto bareng saya, tapi saya sering disuruh copot masker. Saya lebih baik jujur dengan kekilafan saya. Saya sering salah gak pakai masker, tapi saya ditegur, saya gak didenda. Karena saya dokter Tirta. Coba kalau orang lain pasti didenda. Saya sadar dengan hal itu. Omongan telur bener. Kalau saya bukan dokter Tirta, saya mungkin didenda. Tapi karena saya Tirta, saya dimaafkan. Emang seperti itu realitanya kehidupan di negara ini. Dan saya kecewa popularitas saya itu naik banget seperti ini. Itu kekecewaan tertinggi saya. Saya bukan korban kemunikafikan pemerintah. Saya adalah orang yang bicara realita. Open your eyes. Orang yang keluar-keluar di medsos pun, itu sejatinya pun gagal mengatakan protokol. Bukan hanya rakyat. Semua pun pernah melakukan kesalahan gak pakai masker. Bukan hanya rakyat. Saya ada pada fase titik acceptance. Ada fase divine denial acceptance. Saya acceptance. Saya menerima segala kerugian usaha saya. Gak dapat duit, rugi, hancur, waktu capek, kurang tidur, tenaga, melihat kawan saya meninggal yang nakes, melihat kawan saya yang UMKM bangkrut, melihat kawan saya orang tato di Bali sekarat. Saya sudah fase acceptance. Saya siap dengan resiko apapun yang saya terima. Faktanya banyak orang munafik di lapangan, tapi tidak berani mengakui. Saya akui, saya munafik, ya munafik juga lah, pakai masker di depan kamera. Saya tidak didenda karena saya Tirta. Emang kayak gitu faktanya. Orang foto bareng sama saya, maksa saya copot masker. Wastafel hanya buat pajangan. Itu di lapangan. Faktanya kayak gitu. Denda hanya untuk rakyat jelata. Denda tidak berlaku untuk orang terkenal. Denda hanya berlaku untuk rakyat jelata. Denda tidak berlaku untuk pejabat. Faktanya, apa yang kalian di media sosial itu cuma pencitraan belaka. Nyatanya banyak realita orang melanggar. Jika semua orang masih melanggar, kenapa diberlakukan denda? Kenapa tidak diubah edukasinya, caranya, cara penyampaiannya? Gimana orang mau pakai masker jika besok gak tahu harus mau makan apa? Fase acceptance. Saya harap Polda Bali mendengar. Tolong minta Jering membuat video permintaan maaf untuk di Bali dan berjanji tidak untuk mengulangi dan tangguhkan aja tahanannya. Saya butuh Jering untuk edukasi dan meningkatkan semangat Bali. Bali posisi ekonomi minus 11. Bali posisi kelaparan di Kabupaten Badung. Bali posisi kehilangan hope. Jika Jering sudah berjanji tidak nyenggol-nyenggol kacung lagi, sudahlah. Dia masih bisa meningkatkan semangat orang Bali. Saya harap ini didengar. Karena saya gak bisa sendiri ngelakuin ini. Dibutuhkan orang bernyali untuk bersuara. Ingat, dibutuhkan orang bernyali untuk bersuara. Yang sudah fase acceptance dan gak takut untuk dibui. Dan gak takut untuk dihujat. Dan gak takut untuk disikat. KOL saya paling konsisten itu cuma Jering doang. Dan Anji sekarang gak bisa ngomong karena lagi kena kasus kan. Jadi saya harap kawan-kawan saya, Anji, Jering, tetap bersuara. Dibutuhkan orang bernyali untuk mewakili rakyat. Bernyali, bukan berjanji, tapi bernyali. Karena di lapangan banyak orang, artis, influencer, KOL yang pakai masker kalau di depan kamera. Rahasia stasiun TV. Gak berani kan? Maka jangan rahasia orang jalanan. Keadilan gak boleh setengah-setengah. Jika kalian mau rahasia jalanan, pembuat kebijakan juga harus rahasia kantor dan stasiun TV. Orang-orang yang di belakang AC, yang duduk di balik kenyamanan tempat duduknya yang paling mahal, itu juga harus ditindak. Karena gak pakai masker.
saya tidak didenda. Adil. Jangan karena saya berkuasa, saya tidak ditindak. Adil. Itu di lapangan. Orang keangkringan dirazia, orang ke restoran diingatin doang. Kalian harus bersuara. Konsistensi. Suruh orang pakai masker, tapi jangan didenda. Percuma. Dibutuhkan bukan orang yang bisa berjanji untuk mengatasi COVID di Indonesia. Indonesia hanya butuh orang bernyali, bos. Orang yang gak takut mati untuk di lapangan, edukasi, dan melayani rakyat. Ada yang edukasi, ada yang membantu rakyat kayak Jering, ada edukasi kayak saya. Dibutuhkan orang seperti itu, dan bukan 2 orang doang. Banyak. Kami butuh dari Sabang sampai Merauke, figur-figur orang, bukan KOL dan influencer palsu yang dibayar oleh uang rakyat. Kita butuh sosok orang-orang yang bukan follower banyak, tetapi dari jalanan, dari orang-orang yang tersiksa karena COVID, dan bersuara dari Sabang sampai Merauke. Kita butuh orang seperti itu. Bukan butuh KOL yang fiktif. Akun centang biru yang posting foto pakai masker tapi realita kayak saya juga. Saya masih sering gagal kok pakai masker, tapi nggak didenda. Karena saya tidak. Enak kan? Jika kalian bernyali, bersuara di medsos. Lawan kita bukan nakes. Nakes, Satpol PP, polisi, itu pelaksana. Lawan kita adalah konsistensi. Gimana kita membalikan demokrasi ini? Kita harus arahkan keadilan.